Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaka Pensia, NIM 2200018441. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang social engineering. Pengenalan social engineering. Social engineering atau rekayasa sosial adalah praktik manipulasi psikologis yang digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan informasi sensitif atau akses ke sistem dengan mengeksploitasi kepercayaan individu. Dalam konteks kejahatan cyber, social engineering seringkali melibatkan penipuan yang dirancang untuk membuat korban memberikan data pribadi, seperti kata sandi atau informasi keuangan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang ditipu. Kemudian, jenis-jenis social engineering. Yang pertama ada phishing. Penipuan ini melibatkan pengiriman email atau pesan yang tampaknya berasal dari sumber terpercaya, kemudian meminta penerima untuk mengklik tautan dan memasukkan informasi pribadi di situs palsu. Kemudian ada smishing, yaitu serupa dengan phishing, tetapi dilakukan melalui SMS, di mana penyerang mengirim pesan teks yang berisi tautan berbahaya atau permintaan informasi. Kemudian ada phishing. Ini adalah bentuk phishing melalui telepon, di mana pelaku berpura-pura menjadi pihak berwenang untuk menipu korban agar memberikan data sensitif. Kemudian ada baiting, yaitu menjebak korban dengan iming-iming seperti file gratis atau hadiah untuk mengunduh perangkat lunak berbahaya. Kemudian ada tailgating, yaitu memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan akses fisik ke area yang terbatas. Misalnya, seperti masuk ke gedung dengan mengikuti seseorang tanpa izin. Kemudian ada pretexting, yaitu dalam metode ini, penyerang berpura-pura menjadi orang lain, misalnya pegawai bank, untuk mendapatkan informasi dari korban dengan cara yang meyakinkan. Kemudian, contoh kasus phishing melalui email. Yang pertama, seorang karyawan sebuah perusahaan menerima email yang tampaknya berasal dari manajer IT. Email tersebut berisi tautan ke halaman login palsu yang menyerupai portal resmi perusahaan. Karyawan diminta untuk memperbarui kredensial login karena ada masalah keamanan. Setelah login, kredensial dicuri oleh penyerang. Kemudian software yang terlibat itu, untuk perangkat lunak penyerang ada phishing kit, paket perangkat lunak yang digunakan untuk membuat situs palsu yang menyerupai situs asli. Kemudian ada keylogger untuk mencatat apa yang diketik oleh korban jika perangkatnya sudah terinfeksi. Kemudian ada email spoofing tool, digunakan untuk membuat email terlihat seperti berasal dari sumber terpercaya. Kemudian perangkat lunak korban, yaitu browser untuk mengakses situs phishing. Kemudian email client, tempat korban membaca email phishing, contohnya Outlook atau Gmail. Kemudian hardware yang terlibat yaitu server hosting, digunakan oleh penyerang untuk menghost situs phishing. Kemudian komputer atau ponsel korban, itu tempat korban membuka email dan tautan phishing. Kemudian contoh kasus tailgating di area perkantoran. Contohnya, seorang penyerang berpura-pura menjadi pengantar paket. Dia mengikuti karyawan yang memiliki akses ke area terbatas. Ketika pintu dibuka, penyerang menyelinap masuk dan mencuri dokumen sensitif. Kemudian software yang terlibat itu tidak ada perangkat lunak yang terlibat, tetapi penyerang mungkin memanfaatkan perangkat lunak setelah mendapatkan akses ke perangkat keras di dalam area. Contohnya mengunduh data dari komputer. Kemudian hardware yang terlibat yaitu kamera pengawas, yaitu dapat merekam kejadian tersebut meskipun kadang diabaikan. Kemudian ada ID card reader, perangkat untuk memverifikasi akses yang dilewati dengan tailgating. Kemudian komputer atau server di area terbatas, target penyerang untuk mencuri data. Kemudian ada contoh kasus baiting melalui USB drive. Penyerang meninggalkan beberapa USB drive di area parkir perusahaan. Kemudian, label USB bertuliskan bonus karyawan. Seorang karyawan mengambil dan mencolokkan USB tersebut ke komputer kantor. USB itu berisi malware yang secara otomatis mencuri data sensitif yang dari komputer korban. Adapun software yang terlibat itu seperti malware Trojan Horse, yaitu dimasukkan ke dalam USB untuk mencuri data atau memberikan akses ke penyerang. Kemudian ada RAT, yaitu Remote Access Tool, digunakan oleh penyerang untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh. Kemudian hardware yang terlibat yaitu USB drive, media fisik yang digunakan untuk menyebarkan malware, kemudian komputer korban. Adapun contoh kasus smishing yaitu misal korban menerima SMS yang mengatakan bahwa mereka menggunakan hadiah undian. Pesan tersebut meminta korban untuk mengunduh aplikasi untuk mengklaim hadiah. Aplikasi itu ternyata malware yang mencuri data pribadi korban, termasuk informasi perbankan. Adapun software yang terlibat yaitu aplikasi palsu atau rogue software, itu malware yang dirancang untuk mencuri data pribadi korban. Kemudian SMS spoofing tool, yaitu digunakan penyerang untuk mengirim SMS dari nomor yang tampaknya sah. Kemudian hardware yang terlibat yaitu ponsel korban, tempat aplikasi malware diinstal, kemudian server penyerang itu menyimpan data yang dicuri oleh ponsel korban.
Adapun pencegahan yaitu pertama meningkatkan kesadaran keamanan, yaitu edukasi tentang social engineering, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa itu social engineering seperti phishing, pretexting, atau baiting, dan bagaimana cara mengenalinya, misalnya seringnya penipuan via telepon atau email yang meminta data pribadi. Kemudian informasi yang jelas dan terjangkau, itu menyediakan informasi yang mudah dipahami melalui media sosial, situs web, atau seminar mengenal cara mengenali serangan social engineering. Kemudian berhati-hati dengan permintaan data pribadi. Jangan mudah memberikan informasi. Masyarakat harus diajarkan untuk tidak mudah memberikan informasi pribadi atau keuangan, baik melalui telepon, email, atau situs web yang tidak dikenal. Kemudian verifikasi sebelum memberikan data. Jika seseorang meminta data pribadi atau informasi sensitif, pastikan untuk memverifikasi identitas mereka terlebih dahulu. Jangan memberikan informasi sensitif jika Anda tidak yakin dengan asal permintaan tersebut. Kemudian, peningkatan keamanan perangkat digital, yaitu aktifkan verifikasi 2 langkah. Aktifkan autentikasi 2 faktor pada akun-akun yang memungkinkan seperti akun email, media sosial, dan perbankan online untuk menambah lapisan keamanan tambahan. Kemudian selalu perbarui perangkat lunak dan aplikasi. Lalu, berhati-hati dengan permintaan yang mendesak. Jangan terburu-buru membuat kepastian. Jika Anda menerima permintaan yang mendesak melalui telepon atau email, beri waktu untuk berpikir dan tidak berburu-buru membuat keputusan. Banyak serangan social engineering menggunakan taktik mendesak agar korban segera bertindak tanpa berpikir. Lalu, berverifikasi permintaan sebelumnya. Jika Anda menerima permintaan yang mendesak, misalnya pembayaran atau peminjaman, verifikasi terlebih dahulu dengan sumber yang terpercaya sebelum melakukan apapun. Lalu, hati-hati dengan email atau pesan mencurigakan. Waspadai email atau pesan phishing. Jangan klik tautan atau unduh lampiran dari email yang mencurigakan, terutama jika email tersebut minta informasi pribadi atau mengarahkan ke situs web yang tidak dikenal. Lalu, cek alamat pengirim dan tautan. Periksa dengan teliti alamat email pengirim dan tautan dalam pesan untuk memastikan bahwa itu berasal dari sumber yang terpercaya. Pastikan alamat email tidak mencurigakan atau ada kesalahan ketik. Lalu, menggunakan password yang kuat dan berbeda. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Menggunakan kata sandi yang sulit tebak dan berbeda untuk setiap akun. Lalu hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak dengan nama atau tanggal lahir. Lalu, perbarui kata sandi secara berkala. Pencegahan yang lain yaitu lindungi informasi di media sosial dengan cara jaga privasi di media sosial, lalu periksa pengaturan privasi. Pastikan pengaturan privasi di media sosial Anda cukup ketat agar informasi pribadi hanya bisa diakses oleh orang yang kita percayai. Kemudian laporkan aktivitas yang mencurigakan. Laporkan penipuan atau aktivitas mencurigakan. Jika kita menemui penipuan atau aktivitas mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang atau platform yang terkait, seperti lembaga perlindungan konsumen atau perusahaan tempat kita berinteraksi. Kemudian yang terakhir, gunakan keamanan fisik dengan bijak. Amankan data fisik selain perlindungan digital, pastikan untuk menjaga barang berharga dan data pribadi kita secara fisik, seperti tidak membiarkan perangkat terbuka di tempat umum atau membuang dokumen penting tanpa dihancurkan. Dan ini ada referensinya. Kemudian selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.